Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen administratif yang beranggotakan saya sendiri Lala Aprilia dan dua teman Saya Desvika Suciviana. Dan saya Farza Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai tata ruang dan fasilitas kantor. Disimak baik-baik ya. Pengertian tata ruang dan fasilitas kantor. Menurut Hadiguna dan Setiawan tahun 2008, tata letak didefinisikan sebagai kumpulan unsur-unsur fisik yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Sedangkan pengertian tata letak fasilitas adalah fungsi yang melibatkan analisa, perencanaan, dan desain dari interrelasi antara pengaturan fasilitas fisik, pergerakan material, aktivitas yang dihubungkan dengan personil, dan aliran informasi yang dibutuhkan untuk mencapai performa optimum dalam rentang aktivitas yang berhubungan. Tata ruang kantor diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering disebut dengan layout saja. Menurut Sudarmayanti, pengertian tata ruang kantor yaitu penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaannya secara terperinci dari ruangan tersebut untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Maka dapat disimpulkan, tata ruang kantor adalah penentuan dan pengaturan sesuai dengan sarana lingkup kerja. Pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai. Yang kedua, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Dan yang keempat, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Menurut Liang Ji, dalam penataan ruang ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Tujuan-tujuan itu diantaranya yang pertama, pekerjaan kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir dengan lancar. Yang ketiga, segenap tata ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Dan yang kelima, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan. Selanjutnya ada asas-asas tata ruang kantor. Terdapat 4 asas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, penggunaan asas jarak terpendek, yaitu asas ini mendesain tempat kerja pegawai dan penempatan alat-alat diletakkan dalam jarak yang berdekatan dan sependek mungkin, sehingga memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan kantor dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu penerapan asas ini adalah dengan meletakkan barang-barang yang diperlukan pegawai dalam bekerja di dekat tempat duduknya, sehingga akan mengurangi pemborosan waktu dan tenaga. Yang kedua yaitu penggunaan asas rangkaian kerja, yaitu menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor yang akan digunakan menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan kantor dari pegawai yang bersangkutan. Menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari permulaan sampai penyelesaian, tidak ada gerakan mundur ataupun menyilang. Asas yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan yang ada. Asas ini mempergunakan sepenuhnya atau semua ruangan yang ada di dalam kantor. Jadi tidak membiarkan ada sedikit ruangan pun yang kosong karena alasan kelebihan ruangan. Jadi sebisa mungkin tidak ada ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Suatu ruangan harus ditata sedemikian rupa sehingga satu ruangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu asas yang keempat yaitu penggunaan asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini merupakan asas tata ruang yang mudah diubah atau disusun kembali dan perubahannya tidak terlampau sukar serta tidak memakan biaya yang besar. Asas-asas tata ruang kantor ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penataan ruang kantor agar efisiensi bagi para pegawai tercipta. Nah, Slamet Susanto menyebutkan beberapa pedoman susunan tata ruang kantor yang baik dan efektif. Di antaranya yaitu yang pertama, menjamin terselenggaranya komunikasi dan transportasi yang mengalir secara garis lurus, bukan saling menyilang.
Pedoman yang kedua yaitu sebaiknya ruang tidak dibagi-bagi menjadi ruang-ruang kecil, melainkan dibiarkan dalam ruang lebar yang terbuka sifatnya. Yang ketiga, dinding penyekat hendaknya bisa dipindah-pindah. Pedoman yang keempat, ruangan hendaknya dihemat sebanyak mungkin tanpa mengekang tempat-tempat kerja individual. Pedoman yang kelima, bagian yang memerlukan kontak dengan masyarakat seperti bagian personalia harus ditempatkan di suatu ruangan yang memudahkan hubungan dengan masyarakat tersebut. Dan pedoman yang terakhir yaitu alokasi ruangan didasarkan pada aliran-aliran tugas utama yang berfungsi di sekitar penyimpanan dokumen untuk bagian-bagian yang membutuhkan komunikasi silang dengan departemen lain harus diletakkan berdekatan satu sama lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tata ruang kantor. Sebuah kantor banyak melibatkan pegawai dan warga masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, sebuah kantor membutuhkan layout yang sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk tata ruang kantor secara garis besar dibagi ke dalam 4 bagian, diantaranya yang pertama, konsep tata ruang tertutup atau private office. Konsep ini adalah tata ruang kantor dengan penempatan ruangan kantor yang dipisah atau dibagi ke dalam ruang-ruang kerja. Biasanya, konsep ini untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Konsep ini banyak dipakai di kantor-kantor pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan kementerian-kementerian. Keuntungan dari konsep ini yaitu kerahasiaan terjamin, menciptakan kewibawaan pejabat, pegawai dapat berkonsentrasi dengan baik, dan rasa bertanggung jawab terhadap ruangan dan pimpinan lebih tenang mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh pegawai yang lain. Adapun kerugian dari konsep ini yaitu sulit mengawasi pegawai karena terhalang oleh sekat. Lalu komunikasi langsung antar karyawan tidak lancar dan membutuhkan layanan pemeliharaan dan kebersihan ruangan yang lebih besar. Lalu yang kedua yaitu konsep tata ruang terbuka atau open plan office. Konsep ini adalah tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisah. Konsep tata ruang kantor ini banyak dipakai oleh kantor-kantor pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tata ruang terbuka ini dapat diatur dengan bentuk yang menyerupai kelas atau dengan menggunakan meja yang besar dan para karyawan bekerja saling berhadapan. Keuntungan dari konsep ini yaitu memudahkan untuk melakukan perubahan atau renovasi ruangan dengan biaya yang tidak mahal. Komunikasi antar pegawai lebih cepat dan memudahkan dalam pengawasan. Adapun kerugian dari konsep ini yaitu tumpukan-tumpukan kertas dan peralatan kerja menimbulkan pemandangan yang kurang menarik. Selain itu, ketenangan kerja pimpinan lebih terganggu dibandingkan dengan konsep yang tertutup. Dan timbul kegaduhan atau kebisingan dari para pegawai yang bersebelahan. Yang ketiga yaitu konsep tata ruang berpanorama atau landscape office. Konsep ini adalah ruangan kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan ini diupayakan agar memiliki pemandangan alam yang terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Konsep tata ruang ini banyak dipakai di kantor-kantor bank, BUMN, atau kantor-kantor perusahaan swasta lainnya. Tata ruang kantor landscape ini merupakan gabungan dari bentuk tata ruang kantor terbuka dan tertutup guna mengatasi kelemahan yang ada pada kedua bentuk tata ruang kantor tersebut. Pengaturan pada tata ruang kantor landscape ini, meja disusun dengan berdasarkan kelompok kerja. Para karyawan dikelompokkan sesuai dengan bagian dan fungsinya. Keuntungan dari konsep ini yaitu ketegangan urat syaraf menjadi berkurang, pegawai merasa nyaman dan betah bekerja dalam ruangan yang demikian. Adapun kerugian dari konsep ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat dekorasi terbilang mahal dan menggunakan ahli. Dan yang terakhir yaitu konsep tata ruang bersekat atau terpisah, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang, bagian, subbagian, atau beberapa pegawai dengan ruang yang terpisah. Apabila ditinjau dari ruang lingkup kantor, maka tata ruang ini dibedakan dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu tata ruang pribadi atau private office. Tata ruang ini digunakan untuk berbagai alasan seperti prestis dan status, misalnya ruang pimpinan. Dan yang kedua yaitu tata ruang yang terdiri dari yang pertama yaitu general office, dan yang kedua ada private office area, misalnya yaitu ruang rapat atau ruang konferensi,
Dan yang ketiga, service area. Contohnya ruang dapur, kafe, ruang fotokopi, ruang percetakan, dan toilet. Dan ada storage area, yaitu contohnya ruang penyimpanan bahan mentah, barang setengah jadi, dan ruang arsip. Selanjutnya ada standar ruang kantor menurut Office the Art. Yang pertama ada fasilitas umum kantor. Fasilitas umum kantor ini meliputi yang pertama ada kebersihan ruang kantor. Kebersihan ruang kantor harus selalu dijaga dan selalu harus dirawat. Yang kedua ada suhu udara, di mana suhu udara ini mempengaruhi dari kinerja pegawai dan harus diatur dalam 16-22 derajat Celcius. Yang ketiga ada ventilasi. Ventilasi ini sangat berguna dalam pertukaran udara dalam ruang kantor tersebut. Dan yang keempat ada air minum, di mana air minum menjadi kebutuhan para pegawai dalam bekerja. Selanjutnya yang kedua ada luas ruang kantor. Luas ruang kantor biasa diukur dengan 40 square feet atau sama dengan 3,7 meter kuadrat. Yang keempat ada kelengkapan fasilitas kesehatan dan fasilitas cuci, yang dimana terdiri adanya kamar kecil, toilet, wastafel, tersedianya sabun cuci tangan, tempat pakaian seperti loker untuk meletakkan pakaian cadangan. Yang keempat ada beban berat dan mesin. Sebaiknya beban berat dan mesin diberikan pelindung di luarnya agar terjaga dari kendala internal dan eksternal. Dan sebaiknya yang mengatur, merawat, serta membawa mesin dan beban berat tersebut ialah para petugas yang ahli dalam bidang teknisi tertentu. Yang kelima ada pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemberitahuannya. Sebaiknya di tiap kantor disediakan P3K sebagai obat penolongan pertama dalam tiap kecelakaan yang ada, dan juga disediakan para perawat yang terlatih dalam memberikan pertolongan pertama dari tiap kecelakaan yang ada. Dan buat pemberitahuannya disediakan pula lonceng atau bel yang menjadi isyarat jika ada kendala seperti tsunami, kebakaran, kebanjiran. Yang terakhir ada merancang tata ruang kantor dalam berbagai macam bentuk. Untuk menjadi kreatif dan inovatif itu perlu bagi pegawai dalam membentuk ruang yang nyaman dalam bekerja. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam tata ruang kantor. Yang pertama ialah adanya cahaya, yang kedua warna, yang ketiga udara, dan yang keempat ada suara. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yang pertama ialah adalah cahaya. Cahaya yang mempengaruhi juga terdiri dari 4, yaitu ada cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tak langsung. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada cahaya langsung. Cahaya ini memancar langsung dari sumber ke permukaan meja, yang menjadikan cahaya ini bersifat tajam, dan bayangan yang dihasilkannya pun juga menjadi lebih jelas. Cahaya ini juga menimbulkan kelelahan pada mata, jadi penerangan menggunakan cahaya langsung ini sangat tidak bisa digunakan dalam ruang kantor, yang dimana akan memberikan kelelahan pada mata para pegawai. Yang kedua ada cahaya setengah langsung. Cahaya ini memancar dari sumbernya melalui tudung lampu dan menjadikan cahaya ini memberikan penerangan yang tidak begitu tajam dan menyebar ke seluruh jurusan. Akan tetapi 175 cahaya yang dihasilkan akan jatuh ke permukaan meja sehingga akan memantul ke arah mata pegawai langsung. Yang ketiga ada cahaya setengah tak langsung. Cahaya ini terjadi akibat pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan dan sebagiannya dari tudung kaca. Cahaya ini lebih baik dari cahaya setengah langsung sebelumnya, yang dimana bayang-bayang yang dihasilkannya tidak begitu tajam dan tidak begitu jelas. Yang keempat ada cahaya tak langsung. Penerangan terbaik ada pada cahaya tak langsung. Cahaya ini sudah bersifat lunak dan tidak menimbulkan kelelahan pada mata. Dan cahaya ini juga sudah menyebar ke seluruh penjuru ruangan dan tidak menimbulkan bayangan. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yang kedua ialah warna. Warna merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja para pegawai. Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu yang pertama ada merah. Merah menggambarkan jiwa yang panas, kegembiraan, dan merangsang jiwa bersemangat.
Dan yang kedua ada warna kuning. Warna kuning di sini menggambarkan kehangatan matahari, perasaan riang, dan menghilangkan adanya rasa tertekan dari para pegawai. Dan yang terakhir ada warna biru. Warna ini identik dengan warna yang tenang dan didefinisikan sebagai warna langit dan warna samudra. 176 warna biru mempunyai pengaruh mengurangi tegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Warna biru ini juga akan memberikan kesan yang baik kepada tamu yang akan datang. Faktor ketiga yang mempengaruhi tata ruang kantor ialah udara. Suhu udara di dalam ruangan harus diperhatikan. Suhu udara yang sesuai akan meningkatkan produktivitas, kualitas kerja pun meningkat, dan memperbaiki suasana kerja dan kesehatan para pegawai. Faktor terakhir yang mempengaruhi tata ruang kantor ialah suara. Suara juga akan mempengaruhi efisiensi kerja para pegawai. Jika pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan suasananya bising, hal itu sangat mengganggu konsentrasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga hal ini akan berdampak kepada kesehatan para pegawai juga. Penataan fasilitas kantor. Pengertian ergonomi. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Konsep ergonomi adalah berdasarkan kesadaran, keterbatasan, kemampuan, dan kapabilitas manusia. Hal ini merupakan usaha untuk mencegah cedera, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan. Maka dibutuhkan penyesuaian antara lingkungan kerja, pekerjaan, dan manusia yang terlibat dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, manfaat ergonomi. Adapun manfaat dari pelaksanaan ergonomi yaitu yang pertama, produktivitas membaik, yang kedua, menurunnya angka kesakitan akibat bekerja, yang ketiga, menurunnya kecelakaan kerja, yang keempat, stres akibat kerja berkurang, yang kelima, alur kerja bertambah baik, yang keenam, rasa aman karena bebas dari gangguan cedera, dan yang ketujuh, kepuasan kerja meningkat. Selanjutnya, tujuan dari penerapan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan, mencegah penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem manusia dan mesin. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, pengorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. 5 prinsip ergonomi. Yang pertama, kegunaan. Produk yang dihasilkan berguna bagi seseorang dalam mendukung aktivitasnya dengan maksimal dan tanpa mengalami hal-hal yang sulit saat menggunakannya. Yang kedua, keamanan. Produk yang dihasilkan berfungsi dan bermanfaat tanpa risiko yang berbahaya bagi keselamatan penggunanya atau tanpa meninggalkan kerugian. Yang ketiga, kenyamanan. Produk yang dihasilkan bermaksud tidak mengganggu suatu aktivitas lain dan dapat mendukung aktivitas yang dilakukan seseorang tersebut. Yang keempat, fleksibel. Jadi, produk yang dihasilkan bisa digunakan untuk berbagai keadaan atau memiliki fungsi ganda. Dan yang kelima, kekuatan. Produk memiliki ketahanan yang lama dan tidak mudah rusak ketika digunakan. Selanjutnya, aktivitas yang mendukung ergonomi kantor. Ergonomi kantor yang bagus memerlukan beberapa aktivitas sebagai berikut ini. Pertama, penataan tata letak ruang kantor yang baik. Yang kedua, memilih dan menggunakan alat-alat dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan aktivitasnya agar nyaman dan tidak membahayakan pegawai. Yang ketiga, ketersediaan peralatan ketiga dan keempat, memilih dan menata cahaya, warna, dan udara yang sesuai dengan sifat dan budaya kerja di kantor. Selanjutnya, dampak tidak menerapkan ergonomi.
Penerapan ergonomi pada tata letak fasilitas pastinya akan memberi manfaat untuk kepentingan pegawai maupun perusahaan. Sebaliknya, sistem ergonomi yang tidak diterapkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Dampak tersebut diantaranya kejenuhan pada pekerja. Kejenuhan termasuk kelelahan secara psikis. Kejenuhan pada pekerja ini dapat muncul karena kondisi ruang yang sama. Padahal agar sel-sel otak bisa bekerja dengan giat, kita membutuhkan ruang kerja yang nyaman, memiliki privasi sekaligus inspiratif. Selanjutnya, kelelahan. Setelah pekerja melakukan pekerjaannya, maka umumnya pasti terjadi kelelahan. Apalagi didukung tata letak fasilitas kerja yang tidak menerapkan sistem ergonomi. Kelelahan yang dimaksud di sini adalah kelelahan dari segi fisik. Yang ketiga, timbul penyakit akibat kerja. Contohnya seperti para pekerja yang terus-terusan berada di depan komputer, maka tidak menutup kemungkinan penglihatannya akan terganggu. Yang keempat, kematian. Misalnya bila tata letak mesin pengepres tidak sesuai prosedur dan kaidah ergonomi, maka berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa. Selanjutnya, tata letak fasilitas. Pengertian tata letak fasilitas. Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak pabrik ada dua hal yang diatur letaknya, yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik. Pada umumnya, tata letak pabrik yang berencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan kerja suatu industri. Selanjutnya, ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Yang pertama, keterkaitan kegiatan terencana. Kriteria ini memiliki tujuan untuk menjaga kelancaran serta kemudahan proses produksi dan pendukung lainnya. Selanjutnya, pola aliran bahan terencana. Kriteria ini bertujuan supaya suatu aliran bahan tidak mundur dari proses produksi. Yang ketiga, aliran yang lurus. Kriteria ini bertujuan dalam memperpendek jarak perpindahan bahan baku. Yang keempat, backtrack minimum. Kriteria ini hubungan jarak dan bahan baku akan diperpendek. Jalur aliran tambahan bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas. Gang yang lurus. Kriteria ini memiliki tujuan mempermudah sistem kelancaran aliran bahan baku. Kemudian pemindahan antar organisasi minimum. Kriteria ini menjadi pedoman dalam mempersingkat waktu produksi barang jadi. Jarak pemindahan minimum bertujuan menjaga keteraturan aliran bahan yang dapat menjelaskan biaya pemindahan bahan. Selanjutnya, pemrosesan digabung. Selanjutnya, pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan baku. Ini bertujuan dalam meminimalkan waktu produksi. Dan yang terakhir, pemindahan bergerak dari penerimaan menuju pengiriman. Ini bertujuan memperlancar pergerakan bahan baku. Tujuan utama dari perancangan tata letak adalah mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selain itu, perancangan tata letak juga bertujuan untuk mengembangkan material handling yang baik, penggunaan lahan yang efisien, mempermudah perawatan, dan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan lingkungan kerja. Keuntungan tata letak fasilitas yang baik. Yang pertama, mengurangi delay. Mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen atau mesin adalah bagian dari tanggung jawab perancang tata letak fasilitas. Pengaturan yang baik akan mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan. Yang kedua, menaikkan output produksi. Pada umumnya, tata letak yang baik akan memberikan output yang lebih besar dengan ongkos kerja yang lebih kecil, atau sama dengan jam kerja pegawai yang lebih kecil dan jam kerja mesin yang lebih kecil. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan barang. Dalam proses produksi, perpindahan barang atau material pasti terjadi, mengingat begitu banyaknya perpindahan barang yang terjadi dan betapa besarnya peranan perpindahan barang terutama dalam proses produksi, maka perancangan tata letak yang baik akan meminimalkan biaya perpindahan barang tersebut.
Yang keempat, pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lainnya. Yang kelima, penghematan pemanfaatan area. Perancangan tata letak yang baik akan mengatasi pemborosan pemakaian ruang yang berlebihan. Selanjutnya, proses manufaktur yang lebih singkat. Dengan memperpendek jarak antara proses produksi dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu produk akan lebih singkat, sehingga total waktu produksi pun dapat dipersingkat. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan penataan lingkungan kerja yang baik, tertata rapi, tertib, pencahayaannya juga bagus, udaranya juga baik, maka suasana kerja yang baik akan tercipta sehingga moral dan kepuasan kerja para pekerja akan meningkat. Hal ini berpengaruh pada kinerja karyawan yang juga akan meningkat sehingga produktivitas kerja akan terjaga. Selanjutnya, mengurangi resiko kerja kecelakaan. Tata letak yang baik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, mempermudah aktivitas supervisor. Jadi tata letak yang baik akan mempermudah seorang supervisor untuk mengawasi dan mengamati jalannya proses produksi. Dan yang terakhir, pentingnya tata letak. Tata letak dapat membantu segala aktivitas pekerjaan seperti penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang, dan pelayanan. Kemudian, pendayagunaan yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi. Tata ruang kantor yang didesain sangat baik dan nyaman akan berdampak penting dan bermanfaat, yaitu dapat menciptakan suasana yang nyaman karena rapih, teratur, dan bersih. Kedua, dapat mempersingkat waktu dan mempermudah dalam mencari suatu barang. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi pekerjaan meningkat. Dan keempat, tugas dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.